Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan 3. Untuk kali ini kita akan belajar operator logika yang ada pada Python. Di mana operator logika itu merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi, baik itu aritmatika maupun logika, di mana contohnya misalnya 2 plus 3, 2 dan 3 itu disebut operan, sedangkan tanda plus itu disebut sebagai operator penjumlahan. Nah, dalam Python itu sendiri ada apa aja sih untuk operatornya? Di mana dalam Python itu ada beberapa operator. Ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator between, identitas, dan operator keanggotaan. Untuk operator aritmatika itu sendiri merupakan operator yang biasa digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Seperti contohnya ini, ketika kita akan menjumlahkan, maka kita menggunakan operator plus, atau ketika kita akan menghitung kuadrat atau pemangkatan, maka kita menggunakan bintang 2, sedangkan bintang 1 kan untuk perkalian. Nah, untuk penerapan dalam Python itu sendiri bagaimana? Seperti yang teman-teman udah kerjakan kemarin itu, semisal contoh menghitung luas persegi, kan teman-teman itu sebenarnya juga sudah menggunakan operator aritmatika, di mana teman-teman itu menggunakan aritmatika nilai A atau nilai satunya ada 8 dan nilai yang kedua adalah 10. Ketika kita akan menghitung nilai keduanya, maka kita menggunakan operator penjumlahan. Nah, ketika kita akan membagi atau mengurangi juga menggunakan operator yang kita butuhkan. Selain itu, ketika teman-teman ingin menentukan suatu variabel, juga teman-teman bisa menentukan variabelnya dengan bebas dengan menggunakan fungsi input. Teman-teman jangan lupa juga untuk menerapkan tipe data. Untuk penulisannya, untuk menerapkan tipe datanya, ketika teman-teman menggunakan sebuah integer, maka menambahkan fungsi integer di dalam sintak codingnya. Ini untuk contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah operator perbandingan, di mana operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dengan hasilnya nanti itu true atau false. Semisal teman-teman menuliskan nilai A lebih dari B, atau di sini kita tentukan 5 lebih dari 6. Nah, untuk semisal di sini kita tentukan untuk nilainya adalah 5 dan di sini adalah 6. Maka 5 lebih dari 6. Lah itu nanti hasilnya true atau false. Seperti kan kalau misal 5 lebih dari 6 itu berarti kan hasilnya false, seperti itu. Jadi operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Contoh penerapannya pada Python seperti ini. Nilai 1, nilai 2. Ketika kita menentukan nilai satunya ada 8 dan nilai yang kedua adalah 9, 8 lebih dari 9 itu berarti salah. 8 kurang dari 9 berarti akan menghasilkan true. Lalu yang selanjutnya ada operator penugasan, di mana ini digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Operator between itu merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi bit terhadap operan. Biasanya itu digunakan untuk menghitung bit-bit pada komputer. Nah, di sini itu menggunakan nilai biner. Jadi penugasannya itu menggunakan nilai biner. Nanti akan saya contohkan untuk bagaimana penerapannya.
Lalu selanjutnya itu ada operator identitas dan operator keanggotaan. Di sini juga untuk ketika operator identitas itu digunakan untuk memeriksa apakah dua buah nilai dari suatu variabel itu berada pada memori yang sama, benar atau salah, untuk menentukan nilai benar atau salah. Dan keanggotaan ini untuk memeriksa apakah suatu nilai tersebut itu merupakan masuk ke dalam suatu tipe data seperti string, list, tuple, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah, mari kita buka untuk aplikasi Pycharm. Kita langsung praktekkan untuk jenis-jenis operator yang digunakan pada Python. Ya, ini teman-teman langsung saja membuka untuk Pycharm-nya. Ya, ini saya membuka modul dan membuka Pycharm-nya biar teman-teman lebih mudah untuk menerapkan operator aritmatika itu bagaimana dan lain sebagainya. Yang pertama, teman-teman jangan lupa membuat file terlebih dahulu dengan klik kanan pada folder yang udah teman-teman buat, lalu new dan juga Python file. Jangan lupa untuk teman-teman membuat nama pada sebuah filenya di sini. Karena saya udah membuat nama filenya, maka saya langsung close aja. Nah, ini untuk contoh penerapan aritmatika. Di sini saya menggunakan nilai 20 dan nilai y-nya 60. Kita akan menerapkan operator aritmatika. Langsung saja x plus y, kita akan menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi, akar pangkat. Terus untuk pembagian bulat, dan ini adalah sisa dari pembagian. Nanti setelah di-run akan muncul nilainya. Tadi nilai yang saya inputkan 20, nilai x-nya, dan 6 untuk nilai y-nya. Nah, kita akan menggunakan aritmatika penjumlahan x plus 6, 20 plus 6, 20, x plus x min y, 14, x kali y 120, x bagi y atau 20 dibagi 6 adalah 3,3, x kuadrat adalah dipangkatkan, jadi dipangkatkan untuk pembagian bulat menghasilkan hasil tanpa koma. Jadi nanti muncul untuk nilai bulatnya. Kalau yang ini kan pembagian masih ada komanya, sedangkan untuk yang slash 2 atau tanda garis miring 2 ini untuk pembagian bulat. Sedangkan untuk persen di sini untuk menuliskan sisa dari hasil bagi, sisa dari pembagian. Ya, jadi bisa langsung seperti itu, atau misal kita menggunakan operator aritmatika ini untuk menghitung suatu luas. Kan kemarin kita juga sudah belajar menghitung luas ya. Itu juga teman-teman udah menerapkan suatu operator aritmatika. Kalau sini kan saya contoh yang paling sederhana seperti ini ya. Lalu untuk ini ada operator untuk suatu perbandingan. Jadi untuk membandingkan dua buah nilai tersebut true atau false. Kita langsung saja ke yang operator perbandingan. Untuk operator perbandingannya kita run dulu. Jangan lupa di run operator perbandingan. Setelah kita run nanti akan muncul hasilnya. Di sini saya mencontohkan untuk menerapkan operator perbandingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya untuk mencontohkannya nilai x-nya ada 7, nilai y-nya ada 10. Kita akan menggunakan operator perbandingan sama dengan hasilnya true atau false. X sama dengan y. X-nya 7, y-nya 10. Berarti hasilnya adalah false. Nah, ini untuk yang kedua kita akan menggunakan operator tidak sama dengan. Sini x sama dengan 7, tidak sama dengan y. Berarti benar. 7 nggak sama dengan y kan, berarti kan benar.
dan lain sebagainya. Ini untuk contoh saja. Lalu untuk selanjutnya ada operator penugasan. A sama dengan 10, A plus sama dengan 5. A plus sama dengan 5 ini seperti contoh yang ini. Jadi A plus sama dengan 5 itu sama saja A sama dengan A plus 5. Sedangkan di sini kan nilai A-nya itu 10, sedangkan plus 5. Jadi hasil A-nya itu sama dengan 15 ditambahkan 10, 5. Jadi yang keluar maka 15. Itu untuk contoh menggunakan operator penugasan. Nanti teman-teman bisa membuat dengan contoh lainnya, dengan operator lainnya. Seperti contohnya seperti itu sih, intinya contohnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk operator logika. Jadi untuk operator logika, jadi digunakan untuk melakukan operasi logika. Contohnya, misal 4 lebih dari 6, itu kan bernilai false. 5 kurang dari sama dengan 8, itu bernilai false juga, salah kan? Maka hasilnya adalah false. Tetapi ketika teman-teman menggunakan fungsi OR, ini untuk yang fungsi OR, 5 sama dengan 5 itu kan berarti kan benar. 5 kurang dari 8 itu salah, berarti hasilnya adalah true. Kalau OR, jika salah satu atau kedua operannya itu bernilai benar, maka hasilnya adalah true. Ini kan salah satunya bernilai benar, maka hasilnya true. Tetapi untuk yang nilai not, ini untuk contoh yang nilai not, 20 kurang dari 20. Hasilnya itu kan false. 20 kurang dari 20. Harusnya kan 20 sama dengan 20. Nah, di sini itu not. Kita menggunakan fungsi not. Jadi, hasilnya kan not false. Nah, keterangannya untuk yang not itu hasilnya adalah kebalikannya. Jadi, ketika not false berarti hasilnya adalah true. Maka hasilnya adalah true. Nah, ini untuk catatannya. Nah, ini untuk catatan operator logika yang kenapa hasilnya false atau true, padahal teman-teman ada yang bernilai benar kayak gitu kan. Itu tergantung untuk menggunakan operatornya. Ketika teman-teman menggunakan operator AND, true dan true itu true. Nah, operator R itu bernilai true jika kedua operatornya bernilai benar. Jadi kedua-keduanya harus benar. Tetapi ketika salah satunya bernilai salah atau salah satunya hanya bernilai benar, maka hasilnya adalah false. Ini juga kan salah satu bernilai salah kayak gitu. False dan false juga ketemu false. Tapi ketika teman-teman menggunakan operator OR, operator OR itu digunakan akan bernilai true jika salah satu atau keduanya itu bernilai benar. True dan true, true. True dan false. Ini kan salah satu ada yang bernilai benar, maka hasilnya akan true. False dan true, true. False dan OR, false. Jadi hasilnya salah. Sedangkan untuk teman-teman ketika menggunakan not itu, maka hasilnya adalah kebalikannya. Ketika not true, maka hasilnya adalah false. Tapi ketika not false, maka hasilnya adalah true. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini operator bitwise. Operator bitwise. Bitwise itu operator untuk melakukan operasi bit terhadap operan. Jadi menghitung nilai bit terhadap operan dengan perhitungan nilai biner. Misal X sama dengan 10, Y sama dengan 12. Maka ketika kita print untuk menentukan X dan Y, kenapa 8? Kenapa di sini 8? Jadi kebacanya seperti ini. 10 desimal. 10 kan itu angka desimal. Nah, ketika kita menambahkan biner, maka akan otomatis kebaca bahwa nilai tersebut nilai biner. Jadi untuk binernya itu 1010 dan Y itu kan 12 itu untuk desimalnya adalah 1100. Mungkin di sini teman-teman udah pada paham ya untuk yang nilai biner kayak gitu. Jadi untuk nilai X-nya
1010, nilai binarnya 11100. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat walaupun kuliah online atau daring, tapi kalian tetap bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.